Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzi khala min qablikum masathumul ba'sya wad-dharra wa zujjilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Jemaah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam kajian Korma, ya, Kultum Online Ramadan dengan Muslim Brotherhood. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, semuanya sehat ya? Insyaallah. Kalau dari wajah-wajahnya insyaallah sehat dan sedang berharap bertemu dengan adzan maghrib, ya. Sabar sebentar lagi. Ini tema kita pas, puasa ada bukanya. Namun sebelum kita masuk ngobrol sharing tentang puasa ada bukanya, kita sama-sama terlebih dahulu berselawat ya kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita semua selaku umat yang menganut ajarannya. Saudaraku yang berbahagia, kita selalu bertemu dalam hidup ini pasangan, ya. Panas, dingin, ya. Malam, siang, terus tinggi, pendek, putih, hitam, ya. Manis, pahit, ya. Semuanya ada pasangannya. Termasuk Allah sampaikan dalam Quran, ini kan sunatullah ya, lapar, makan, haus, minum, ya, kesulitan, kemudahan, ujian, musibah, kebaikan, puasa, ada bukanya. Nah, semua hal yang ada dalam hidup kita ini sunatullah. Dan hari ini kita akan sharing, ngobrol, ini bukan kajiannya, ngobrol saja ya, sharing saja tentang hikmah puasa. Nah, saya sebut temanya hari ini adalah puasa ada bukanya. Betul kan? Baik, saya mau tanya ke teman-teman, kira-kira saat kita berpuasa, di jam berapa kita merasakan haus? Ya, sekitar jam 2 siang ya, jam 2, jam 3. Nah, jam 2, jam 3 siang itu justru adalah jam-jam di mana kita akan semakin dekat dengan berbuka. Betul. Maka kenapa orang berpuasa itu selalu optimis? Kenapa? Karena yakin saat sudah puasa itu pasti berbuka. Ya. Saya nih masih gembira, apalagi kalau udah jam segini, ini gembira banget saya. Kenapa? Bentar lagi berbuka. Sehaus apapun kita ini merasa ada harapan gitu. Kenapa? Paling bentar lagi buka kok. Jam berapa ini? Jam 12 ya, paling jam 6 buka kok. Jam berapa sekarang? Jam 5, bentar lagi berbuka. Jadi sehaus apapun kita justru semangat. Tapi sekarang nih udah mulai haus-hausnya. Udah kelihatan ada ini nih, ada pada makanan ini udah mulai ini tergoda. Tapi Masya Allah justru saat kita ini haus sesungguhnya itu kita semakin dekat dengan semakin dekat dengan buka. Nah, karakter lapar haus kita ini kalau saya merenungi kok sama ya dengan musibah ya. Kok sama dengan ujian ya. Semakin kita ini berat ujiannya, sesungguhnya semakin dekat dengan solusi. Semakin rumit yang kita hadapi sesungguhnya, itu semakin dekat dengan kemudahan. Masya Allah. Jadi puasa ini dijadikan sebagai kita simulasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa disampaikan oleh para sahabatnya?
atsarnya puasa, bekasnya puasa ini akan terasa sampai 6 bulan, gitu ya. Sampai 6 bulan akan terasa. Kenapa? Karena para sahabat serius gitu. Oh iya ya, saat puasa ini sebetulnya kita sedang melakukan sebuah simulasi kehidupan. Dalam kehidupan kita akan ketemu dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Bayangkan, minum itu kan halal ya. Es teh itu keren, jus jambu itu aduh enak banget. Tapi dilarang, artinya apa? Itu sesuatu yang memang kita harus menahannya. Nah, saudaraku yang berbahagia, begitu juga dalam kehidupan. Kita akan bertemu dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, mari kita sama-sama ikhtiarkan saudaraku yang berbahagia. Kita akan memulai memahami tentang puasa itu ada bukanya dari sebuah ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggambarkan tentang sunnatullah. Tentang sunnatullah apa? Tentang sunnatullah, ujian dan masalah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wijrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allah jelaskan dalam ayat ini tentang sunnatullah musibah, tentang sunnatullah ujian, tentang sunnatullah kesulitan. Kata Allah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setiap satu kesulitan itu selalu ada 2 kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kan gitu ayatnya. Bersama kesulitan ada kemudahan. Al-usri itu diulang-ulang. Itu ma'rifat. Diulang-ulang maknanya tetap satu. Yusron itu diulang-ulang juga. Itu nakiron. Maknanya tidak satu tapi 2. Maka maknanya satu kesulitan ada 2 kemudahan. Nah, jadi kalau begitu ujian itu sama halnya dengan buka puasa. Itu sesederhana buka puasa gitu. Artinya bahwa setiap kita bertemu dengan ujian, pasti kita akan ketemu dengan kebaikan. Ketika ketemu dengan kesulitan, pasti kita akan ketemu dengan kemudahan. Sunnatullah. Nah, saudaraku yang berbahagia, bagaimana kita menyikapi terhadap semua ujian yang Allah berikan? Jadi puasa ada bukanya itu sebagai judul saja, tapi pendalamannya tentang musibah dan ujian ya teman-teman. Ya, saya ingin menyampaikan sebuah kisah ya tentang seorang khalifah ya. Saat khalifah ini berjalan gitu berburu, lalu beliau bertemu dengan sebuah rumah. Di rumah itu ada sebuah gubuk ya, rumah atau gubuk ya. Kecil sekali gubuk itu, dan beliau khalifah ini datang ke sana untuk melihat ada apa di dalam. Ternyata ketika sampai di dekat rumah itu ada suara yang memuji Allah. Alhamdulillah, 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 masya Allah. Nah, saudara yang berbahagia, akhirnya beliau datang ke rumah tersebut. Assalamualaikum. Lalu dijawab, waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Boleh. Akhirnya beliau masuk ke rumah seseorang yang belum diketahui. Ini kakek atau anak muda atau siapa. Akhirnya beliau datang, dan ketika beliau sampai ke rumah, ternyata rumahnya itu tidak pakai alas ya. Semuanya hanya tanah saja. Dan tidak ada perabotan apapun, kosong. Dan beliau mendapati seorang kakek yang sedang berbaring, dan beliau terus mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Semoga Allah Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Terus begitu beliau menyampaikan seperti itu. Nah ditanya oleh khalifah, wahai kakek, kakek kenapa berbaring terus? Kakek lumpuh. Oh Masya Allah lumpuh. Iya. Terus kakek kenapa terus mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah walaupun saya lumpuh, saya masih bisa hidup. Dulu saya ini punya anak banyak. Dan kakek bukannya lumpuh nak, kakek juga punya ini, punya mata kakek juga buta. Gitu. Mata kakek juga buta, oh sudah buta, lumpuh. Masya Allah. Tapi yang diucapkan di dalam dirinya adalah ucapan apa? Hamdalah. Alhamdulillah Hirobbil Alamin. Kalau kita lihat sendirian di hutan, dia hanya ditemani oleh seorang anaknya. Dulu beliau punya anak dan istri, sekarang ditemani oleh satu anaknya. Tapi Masya Allah ucapan yang terucap dari lisannya adalah Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu sang khalifah menyampaikan kepada kakek ini, wahai kakek kenapa engkau selalu mengucapkan hamdalah padahal kondisi kakek seperti ini? Beliau menyampaikan kenikmatan terbesar dari Allah itu adalah hati yang berzikir dan hati yang bersyukur. Dikasih ujian mata dan kaki tapi beliau bersyukur. Kenapa? Beliau paham bahwa semua ujian itu hanya sebentar saja. Hanya sementara saja. Semakin berbahagia, mungkin ada di antara teman-teman ya, sahabat semuanya, yang ketika dikasih ujian, mengeluh sama Allah ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang mencemaskan masa depan. Apalagi kalau teman-teman nih, sahabat-sahabat saya yang belum nikah ya. Mencemaskan, aku mana jodohnya belum datang gitu ya. Wah, kecemasan ini terjadi disebabkan karena kita belum paham bahwa sesungguhnya, atau lupa, bukan belum paham, lupa bahwa sesungguhnya musibah itu selalu di dalamnya ada kebaikan, kesulitan itu selalu di dalamnya ada kemudahan. Nah, bagaimana saudaraku yang berbahagia agar kita ini bisa memandang masa depan kita dengan optimis, memandang hidup kita ini dengan baik, seoptimis kita puasa, sebahagia kita puasa. Betul lah. Sehaus-hausnya kita, selapar-laparnya kita bahagia. Kita tetap optimis, kita tetap tersenyum. Bahkan kita melakukan aktivitas banyak. Saat kita puasa, siang-siang, habis sholat, duhur gitu. Setelah kita melakukan tidur, ya, tidur sebentar. Ya. Terus setelah itu, kita menyibukkan diri kita dengan baca Quran, padahal lagi puasa. Menyibukkan dengan hal kebaikan. Masya Allah. Kenapa optimis? Oh, kalau lagi puasa, banyak baca Quran, pahalanya berlipat ganda. Gitu ya. Kalau lagi puasa, banyak bersedekah, pahalanya berlipat ganda. Kalau lagi puasa, sholat tahajud, pahalanya banyak berlipat ganda. Kalau lagi puasa, sholat malam, pahalanya lebih banyak lagi. Bahkan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Lagi puasa, banyak beraktivitas, luar biasa. Dan kita melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan. Lapar, tapi kita berbagi, Masya Allah. Nah, dalam kita menghadapi ujian, seharusnya juga sama begitu. Allah sampaikan, Allah berikan pahala yang sempurna bagi hamba-hamba Allah yang ketika diuji, bersabar kepada Allah. Jadi saat kita sedang diuji oleh Allah, harusnya sama saat kita sedang berpuasa. Apa? Perbanyak kebaikan. Karena justru saat kita diuji, kita ridho dengan ujian, Allah ridho pada kita, dan Allah akan berikan kepada kita banyak hal. Allah berikan kepada kita banyak pahala. Allah sampaikan, wabasyiris sabirin. Allah berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Masya Allah.
Orang-orang yang sabar itu Allah akan berikan kepadanya 3. Satu, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim. Allah akan berikan kepadanya keberkatan yang sempurna dari Rabbnya, keberkahan yang sempurna dari Rabbnya. Yang kedua, Allah berikan kepadanya rahmat, kasih sayang. Siapa yang Allah berikan rahmat, hidupnya beruntung. Dan hanya yang ketiga adalah Allah berikan kepadanya petunjuk. Jadi, move on teman-teman ya. Hari ini yang sedang dapat ujian tetap beraktivitas. Sharing ya teman-teman ya, Masya Allah. Jadi betul ketika kita menjalankan sunnah Rasulullah, ketika kita mendapatkan ujian, saya pernah dikasih ujian sama Allah, terus saat saya dikasih ujian, saya justru membuka konsultasi orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang sedang dikasih ujian, padahal saya sedang diuji sama Allah. Terus saya bantu, saya sampaikan kepada beliau banyak hal. Ternyata Masya Allah, ketika kita membantu orang itu, justru kita paham, justru Allah berikan kepada kita kekuatan. Justru Allah berikan kepada kita, Masya Allah, ternyata yang kaya saya enggak sendirian, banyak. Itu Allahu Akbar. Nah teman-teman yang hari sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetaplah beraktivitas seperti hari ini kita beraktivitas di Ramadan. Kita kan juga diuji lapar, tapi kita tetap bersedekah. Panjenengan hari ini diuji oleh Allah, kekurangan harta, tetap saja bersedekah, tetap berbagi. Insya Allah, Allah mudahkan semua urusan kok. Panjenengan dan dikasih ujian sama Allah sakit, tetap mendoakan orang agar sehat. Bahkan dikatakan ketika ada orang sakit tapi bersabar kepada Allah, doanya dikabul oleh Allah. Nih panjenengan yang sedang sakit, saudaraku yang sedang sakit, mas, mbak yang sedang sakit, bapak ibu yang sedang sakit, dan panjenengan hari ini bersabar kepada Allah, segera sekarang angkat tangannya, doakan Indonesia agar barokah, doakan Indonesia agar terangkat dari musibah sekarang ini yaitu COVID-19. Insya Allah dikabul sama Allah. Dan itu keberkahan. Allahu Akbar. Nah, baik saudaraku yang berbahagia, ada 5 cara agar kita bisa selalu optimis seperti halnya hari ini kita optimis saat berpuasa. Ada 5 cara. Ketika kita sedang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah sedang memberikan kepada kita kesulitan, ketika Allah sedang memberikan kepada kita ujian, ada 5 cara agar kita selalu optimis seperti optimisnya kita saat kita berpuasa. Oke? Silahkan dicatat kalau mau dicatat. Silahkan diingat-ingat kalau mau diingat-ingat ya. Baik, yang pertama. Yang berapa? Yang pertama. Kita harus yakin bahwa tidak ada satupun yang terjadi ke kita kecuali telah Allah tulis di Lauh Mahfuz. Artinya apa? Bahwa kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, musibah yang Allah berikan kepada kita, ujian yang Allah berikan kepada kita, itu semuanya atas izin Allah, atas takdir Allah. Mau lari kemanapun tetap kita dikasih takdir itu sama Allah. Ya, jangan menolak, tapi terima. Kenapa? Karena itu sudah ditakdirkan. Lari kemanapun nggak mungkin. Tetap kita akan mendapatkan itu. Contoh, mungkin hari ini ada yang menangisi karena ada orang terdekatnya diambil sama Allah, meninggal dunia. Karena merasa tidak perhatian, karena jauh sehingga beliau meninggal dunia. Bagaimanapun caranya, ya memang beliau akan meninggal. Maka kita harus yakin itu. Ini takdir Allah. Ini takdir Allah yang Allah berikan kepada kita. Daun yang jatuh ke tanah itu ada dalam ketetapan Allah. Apalagi hidup kita itu ada dalam ketetapan Allah. Mari kita ikhtiarkan saudaraku yang berbahagia agar kita ini menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Masya Allah. Bisa dipahami ya? Jadi semuanya ada dalam takdir Allah. Coba direnungi dulu. Ayo, yang teman-teman yang hari sedang mendapatkan ujian ya. Ayo teman-teman yang hari ini sedang mendapatkan musibah. Ayo teman-teman yang hari ini mungkin ditakdirkan Allah mendapatkan amanah harus melawan COVID-19 yang ada dalam tubuhnya. Ayo ikuti saya. Oke, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ridha, saya ikhlas.
atas takdir yang Engkau berikan. Saya ridha, saya ikhlas. Karena ini ketentuan-Mu ya Allah. Ayo yang teman-teman hari ini sedang dikasih oleh Allah ujian kehilangan orang-orang yang dicintai. Yuk ikuti saya bersama-sama. Ya Allah, saya ridha, saya ikhlas. Saya ridha, saya ikhlas. Kenapa? Karena semua yang Kau berikan ini adalah milik-Mu. Orang tua adalah milik-Mu. Anak adalah milik-Mu. Pasangan adalah milik-Mu. Pekerjaan adalah milik-Mu. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridha. Yang penting Engkau ridha pada hamba. Ikhlas saya ya Allah. Nah, saudaraku yang berbahagia, ini yang pertama. Jadi semua yang terjadi kepada kita atas takdir Allah, ini akan membuat kita tenang. Sama seperti kita puasa. Puasa itu ketetapan Allah, syariat Allah, dijalankan selama 30 hari. Kita tenang, ini ketetapan Allah. Seberat apapun kita jalankan. Kenapa? Ini sudah ketentuan ketetapan Allah. Nah seperti itu pula musibah yang kita hadapi. Seperti itu pula ujian yang kita hadapi. Kita harus tenang, cool. Apapun yang Allah berikan, cool, tenang. Kenapa? Karena ini ada dalam takdir Allah. Yang kedua saudaraku, agar kita selalu menatap optimis semua takdir ujian yang Allah berikan pada kita, bahwa ujian musibah yang datang kepada kita ini ada dalam kemampuan kita. Ada dalam apa? Kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah memberikan kepada kita beban itu ada dalam kemampuan kita. Percayalah teman-teman yang hari ini oleh Allah ditakdirkan PHK, ditakdirkan di PHK sehingga tidak punya lagi mata pencaharian. Yakinlah itu ada dalam kemampuan panjenengan, itu ada dalam kemampuan saudara. Insya Allah Allah sedang berikan kepada kita lapak yang lebih besar. Percayalah wahai saudaraku yang hari sedang dikasih ujian kehilangan orang yang dicintai, bahwa engkau mampu untuk menghadapinya, engkau mampu untuk menjalaninya, sudah diukur oleh Allah. Percayalah buat teman-teman yang hari sedang sakit, Allah berikan sakit yang berat ini ada dalam kemampuan panjenengan, ada dalam kemampuan saudara. Percayalah Allah sudah mengukurnya dan Allah sudah mempersiapkan kepada kita tempat yang lebih baik. Allah telah memberikan kepada kita ajrun, pahala yang besar bagi orang-orang yang tegar, resisten, tangguh ketika dikasih oleh Allah ujian, karena yakin ini ada dalam kemampuannya. Itu yang berapa? Kedua. Yuk direnungi dulu. Ya, santai saja. Kita renungi dulu, Masya Allah. Iya ya, ini pasti ada dalam kemampuan saya. Masya Allah. Dulu sama saya juga, teman-temannya, anak kecil-kecil, saya menemani anak-anak, padahal saya belum pernah ketemu, belum pernah mendidik anak itu ya, bukan mendidik ya, membersamai anak karena saya sering keluar. Tapi ibunya diambil sama Allah. Kayak waktu itu saya bilang mampu enggak ya? Tapi saya meyakini ada dalam kemampuan. Masya Allah, Allah mudahkan. Ya, teman-teman yang hari ini kasih ujian apapun, yakin Allah mudahkan. Ya, tenang. Boleh nangis enggak? Boleh. Tapi nangisnya saat sujud ya. Nangisnya saat berdoa pada Allah. Boleh. Nangis itu tidak membuat kita lemah. Nangis itu menguatkan kita. Yang membuat kita lemah itu menolak takdir. Yang membuat kita lemah itu enggak terima dengan takdir. Tapi kalau nangis karena sedih, wajar, manusiawi, silakan nangis. Cuma pada tempatnya. Di mana? Di tempat sujud. Ke Allah nangisnya. Kenapa kita nangis? Lihat yang ketiga. Kita yakini bahwa ujian yang terjadi kepada kita ini diundang oleh dosa kita, seperti pernah saya sampaikan di hari Senin kemarin.
bahwa setiap musibah ujian itu pasti diundang oleh dosa kita. Maka sibuk kita tobat, sibuk kita ini bertobat pada Allah, sibuk kita ini adalah memohon ampun pada Allah, sibuk kita ini memperbaiki diri. Insya Allah dengan begitu Allah berikan kemampuan. Silakan nangis, silakan. Iya, boleh nangis kok. Jadi orang sabar itu bukan orang yang tidak menangis. Orang sabar itu orang yang menerima takdir Allah dengan ikhlas. Nangis itu biasa. Yang hari ini menahan, ya kesel gitu. Nanti malam jam 1 malam sujud nangis pada Allah, tumpahkan dan minta ampun. Ya Allah, kesulitan hidup saya ini karena dosa-dosa saya, ya Allah. Ya Allah, kesulitan yang saya hadapi ini karena kesalahan dan kemaksiatan saya. Ampuni ya Allah, ampuni. Gitu. Ya. Iya, jadi dosa itu perisai. Ya, perisai rezeki, perisai kemudahan. Lebih mudahnya ini ya, dosa itu penghalang lah gitu. Penghalang kita mendapatkan kemudahan. Jadi kalau di jalan tol itu apa tuh? Penghalang gitu. Jadi kita nggak bisa berjalan karena dihalangi. Dicabut penghalangnya, gitu. Nah, kenapa kita hari ini dikasih kesulitan sama Allah? Bisa jadi karena kita dikasih oleh Allah, karena kita banyak dosa sama Allah. Terus berbanyak taubat, ya. Ya teman-teman, cek lagi ke dalam diri kita. Ya Allah, kok sulit hidup saya ya? Kok begini hidup saya? Dosa apa ya Allah? Nah, kalau kita sudah mengatakan dosa apa, Allah kasih jawabannya. Nanti ada lintasan pikiran. Oh iya, ini dosa ini yang membuat saya dikasih ujian nih. Sujud sama Allah minta ampun. Lagi yang ini, langsung dicatat, sujud minta ampun sama Allah. Dan sibukkan diri kita dengan menangis di sisi Allah. Menangis menangis karena memang kita harus melepaskan emosinya, ya. Sedikit melenceng, mohon maaf ya. Jadi dalam sabar itu saya ingin meluruskannya tentang sabar, karena sabar berhubungan juga dengan masalah ujian dan berhubungan juga dengan puasa ya. Sabar itu sering sabar itu kan kata-kata positif ya. Sabar itu positif loh, kata-kata yang sangat positif. Namun terkadang kalau dicek hatinya, itu kok enggak nyaman hatinya ya. Sabar mas ya, tapi hatinya mangkel gitu. Ya aku harus sabar nih, sabar. Tapi hatinya mangkel. Ini sebetulnya belum sabar. Baru menahan perasaan, menahan emosi. Jadi panjenengan kalau bersabar harus melewati 3 hal. Tadi, sabar itu adalah memang kalau kita misalkan mau marah ditahan. Tapi nggak nyaman kalau nahan itu belum sabar. Karena sabar itu positif. Allah kan berikan kepadanya ganti yang lebih baik kalau bersabar. Berarti kalau misalkan sabar kok dia menahan, kalau udah sabar kok malah nambah lagi masalah, itu belum bersabar. Kenapa? Baru nahan aja. Hati-hati kalau ada yang di sini memaknai sabar itu adalah menahan perasaan sedih, menahan kecewa. Yaudah sabar aku wis berapa pola, ngalah wae aku ngalah. Nah, perasaan kayak gini hati-hati. Ini energinya negatif. Nah, berarti panjenengan baru masuk kepada yang pertama tadi, sabar menahan perasaan. Sabar yang kedua, ini harus mengekspresikan perasaan. Jadi harus dilepaskan nih emosi. Karena kalau nggak dilepaskan emosi ini berbahaya. Ini akan menabrak atau menyerang tubuh kita, bisa sakit. Disampaikan oleh para dokter, para ahli dikatakan bahwa penyakit itu berhubungan 50% masalah spiritual. Tadi menyimpan energi negatif, tidak terima tapi ditahan. Kayak knalpot, tahu knalpot enggak? Kempling tapi dipegang panas. Nah itu kita, diem tapi hatinya, walah panasnya minta ampun. Nah kita harus masuk kedua, mengekspresikan perasaan, mengekspresikan emosi. Emosi ini harus diekspresikan. Caranya bagaimana? Ya harus diekspresikan. Kalau marah, marah lagi. Ya memang bagusnya begitu. Tapi mohon maaf bukan bagus ya. Kalau marah, marah lagi hilang sifat jengkelnya. Cuma akhirnya setelah itu kita akan bertemu dengan masalah lain. Orang lain disakiti oleh kita. Nah, yang paling mudah mengekspresikan emosi dan paling aman menangis. Udah itu menangis. Aduh saya malu laki-laki yang menangis, makanya nangisnya harus di hadapan Allah. Gitu, di hadapan Allah nangisnya. Jadi kalau ada masalah, jangan marah. Diam dulu, nanti lepaskannya di hadapan Allah dengan menangis. Iya beneran, serius, coba aja. Nanti insya Allah berkah, insya Allah sehat. Ya. Itu yang kedua.
Dan yang ketiga, yang terakhir adalah melepaskan. Nah, melepaskan itu apa? Kita terima. Kita terima rasa sedih itu, terima marah itu, lalu kita serahkan sama yang punya Allah. Nah, itu. Sehingga saya sampaikan tadi, ayo teman-teman, tidak apa-apa menangis, tapi menangis di hadapan Allah dengan kita memohon ampun pada Allah. Betulan. Jadi ketika kita mengevaluasi diri, ini dosa apa yang membuat saya dikasih ujian? Selanjutnya setelah kita tahu karena dosa ini, kita terima, tuh kita tanggung jawab. Ini salah saya, maka saya tanggung jawab dengan dosa saya, dengan ujian ini, dengan musibah ini. Saya tanggung jawab, ya Allah, mohon maaf, ampun, nyungsep ke Allah. Masya Allah. Hasilnya apa? Seger, insya Allah. Ya, ini yang ketiga ya. Jadi yang ketiga adalah kita tahu bahwa musibah itu karena dosa kita. Insya Allah setelah itu kita akan menjadi optimis. Ya. Dan yang keempat, teman-teman, tidak ada yang bisa mencabut musibah, mencabut penyakit, mencabut kesulitan dari diri kita kecuali Allah. Kecuali siapa? Allah. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan insya Allah. Dan saudaraku, mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ampunan. Allah berikan kepada kita keberkahan. Dan Allah berikan kepada kita ketegaran dalam menghadapi ujian. Semua orang yang hidup pasti mendapatkan ujian. Karena ujian bagian dari hidup. Hidup adalah ujian. Ya, baik, kita sama-sama berdoa pada Allah. Dan sebelum berdoa, mohon maaf bagi teman-teman yang memiliki, Bapak Ibu yang memiliki kelapangan rezeki, silakan bergabung dalam Geber Pangan, ya, gerakan berbagi pangan. Silakan untuk infonya dilihat di Instagramnya Muslim Brotherhood, ya. Bapak Ibu, Mas Mbak yang mau ikut bersama-sama Geber gerakan berbagi pangan, silakan di follow ya akun Muslim Brotherhood atau di YouTube-nya ya, silakan dicari di sana. Lalu bergabung dengan teman-teman di Muslim Brotherhood untuk sama-sama berbagi kebaikan. Ingat yang saya sampaikan tadi, walaupun banyak puasa tapi bersedekah. Walaupun kita dapat ujian tapi tetap berbagi. Allah Maha tahu, Gusti Allah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala habibina wa syafi'ina. Wa sallim radhiyallahu anhu qad sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Ahadus samad. Ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'al khazna idza syi'ta sahlan. Sahlan khazna ya Allah, sahlan khazna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Duhai Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Duhai Allah yang Maha Lembut. Duhai Allah yang Maha Mengawasi. Duhai Allah yang Maha Pengampun. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sebesar apapun kemaksiatan yang kami lakukan. Ampuni sebesar apapun kesalahan yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, kami sangat memahami semua kesulitan hamba, semua kesalahan hamba, semua ujian yang hamba dapatkan, semua kejadian-kejadian yang tidak mengenakan kepada hamba, itu semua diakibatkan dosa hamba ya Allah, diakibatkan dosa hamba. Hamba terima ya Allah, hamba terima, hamba ikhlas ya Allah. Ya Allah, hamba ridho asalkan Engkau ridho pada hamba. Ampuni hamba ya Allah, ampuni dosa hamba, ampuni kehilapan hamba, ampuni ya Allah. Ya Allah,
di bulan Ramadan-Mu yang penuh dengan keberkahan ini. Mohon ya Allah, hamba diterima oleh Engkau. Ibadah hamba, puasa hamba, salat hamba, ruku hamba, sujud hamba, doa-doa hamba, sedekah hamba, kebaikan hamba ya Allah. Ya Allah, jadikan amal Ramadan ini menjadi penyelamat hamba di masa-masa sulit di akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, lindungi kami dari fitnah akhir zaman. Lindungi kami dari fitnah Dajjal. Lindungi keluarga kami. Lindungi seluruh muslim ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Rahman. Ya Allah, izinkan kembali kami untuk bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid. Untuk bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah. Untuk bisa melaksanakan salat tarawih. Ya Allah, seakan hari ini Engkau larang hamba ke masjid-masjid suci-Mu, ke tempat kami bersujud, bersimpuh di hadapan-Mu. Seakan Engkau sedang menjauhkan hamba dari tempat suci itu. Karena hamba kotor ya Allah. Karena hamba kotor ya Allah. Karena itu ya Allah, di Ramadan-Mu yang penuh dengan keberkahan ini, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa hamba ya Allah. Izinkan kami kembali ke tempat suci-Mu ya Allah. Ke Baitullah-Mu ya Allah. Ke Raudhah-Mu ya Allah. Izinkan kembali kami ke sana ya Allah. Kami tahu kekotoran kami-lah yang membuat kami dijauhkan dari tempat suci itu ya Allah. Kami tahu kesalahan kami dan kelalaian hati kami kepada-Mu yang membuat kami dijauhkan dari tempat suci itu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ampuni. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat ya Allah. Ya Allah, izinkan kami memohon kepada-Mu. Izinkan kami kembali ke tempat suci-Mu ya Allah. Ke Baitullah-Mu ya Allah. Ke masjid-masjid-Mu ya Allah. Ke tempat kami bersujud kepada-Mu ya Allah. Kau Maha besar Maha adil ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluk jabal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat berbuka puasa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.